Selain jalur penyebaran Islam yang datang dari Timur Tengah dan India, ada satu kekuatan besar lain yang turut mewarnai mozaik Islam di Nusantara. Sebuah kekuatan yang datang dari arah yang mungkin tidak terduga bagi sebagian orang, Tiongkok. Dan di pusat kisah ini, berdirilah seorang tokoh legendaris, Laksamana Zheng He. Zheng He dikenal sebagai tokoh penting yang memperkuat jaringan maritim Tiongkok di Asia, termasuk dengan wilayah-wilayah Islam di Asia Tenggara. Ia diyakini turut berperan dalam mempererat hubungan antara komunitas Muslim Tionghoa dan masyarakat lokal di tempat-tempat yang disinggahinya, seperti Palembang, pesisir Jawa, Semenanjung Malaya, dan bahkan hingga ke Filipina. Sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa komunitas Muslim Tionghoa ini, yang kemungkinan besar mengikuti mazhab Hanafi sebagaimana lazim di Tiongkok, berusaha membaur dengan masyarakat lokal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka bahkan menggunakan nama-nama lokal untuk berasimilasi. Dalam beberapa catatan non-utama, disebutkan seorang tokoh bernama Haji Yan Yingyu, yang disebut-sebut memimpin komunitas ini dan mendorong integrasi mereka ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Namun, informasi ini tidak banyak ditemukan dalam sumber-sumber sejarah utama. Lalu, siapakah sebenarnya Laksamana Zheng He, sang pemimpin armada raksasa yang mengarungi lautan? Ia lahir dengan nama Mahe, dari etnis Hui, yakni salah satu komunitas Muslim di Tiongkok. Sejak muda, Mahe dibawa ke istana dan menjadi seorang kasim. Lalu ia naik pangkat hingga menjadi laksamana besar pada masa awal dinasti Ming. Dari tahun 1405 hingga 1433, Zheng He memimpin 7 ekspedisi pelayaran besar ke Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga pantai Afrika Timur. Ukuran armadanya benar-benar luar biasa untuk zamannya. Kapal-kapal terbesarnya konon mencapai panjang 120 meter, jauh melampaui kapal Santa Maria milik Columbus yang hanya sekitar 26 meter. Kapal-kapal ini membawa ratusan awak, diplomat, prajurit, hingga pedagang dalam struktur kapal bertingkat. Sebagai orang kepercayaan Kaisar Yongle yang tahtanya ia bantu amankan, Zheng He pun mendapat posisi tinggi sebagai komandan ibu kota selatan, Nanjing. Namun, meskipun pencapaiannya luar biasa, nama Zheng He sempat lama tenggelam dalam catatan sejarah resmi Tiongkok. Baru pada awal abad ke-20, ia mulai dikenal kembali melalui buku berjudul Biografi Navigator Agung Tanah Air Kita, Zheng He, karya Liang Cicao yang terbit pada tahun 1904. Salah satu bukti fisik kuat dari perjalanan Zheng He ditemukan di Pulau Sri Lanka, berupa prasasti 3 bahasa, Tionghoa, Tamil, dan Persia, yang menunjukkan interaksinya dengan berbagai komunitas budaya dan agama dalam pelayarannya. Kisah Laksamana Zheng He bukan hanya tentang kebesaran armada dan kemahiran navigasi, tetapi juga tentang bagaimana Islam, perdagangan, dan diplomasi berpadu dalam membentuk sejarah kawasan, termasuk di tanah air kita, Indonesia.